Jadi pengobatan bekam ini ketika Nabi sedang diisrokan oleh Allah, maka oleh Nabi datang dari Isra itu adalah satu, perintah sholat, dan dua, yang berkaitan dengan kesehatan adalah pengobatan bekam. Itu ketika sedang Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengikuti kepada beliau, baik itu min aqwalihi wa af'alihi, termasuk bagaimana cara Nabi berobat, terutama di bulan Rajab ini. Kita tahu di bulan Rajab ini ada suatu kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dinalar oleh akal dan hanya bisa dinalar dengan keimanan. Kejadian besar itu merupakan kejadian yang masih belum terpecahkan sampai saat ini, karena itu hanya bisa dinalar dengan keimanan, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan bekam itu tidak bisa dipisahkan dengan kejadian besar ini. Pengobatan bekam ada kaitannya erat, ada kaitan erat dengan kejadian besar itu, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, ma marartu, kalau istilahnya pesantren ya, ma marartu ora liwatan sapa ingsun, kan gitu ya. Lailatan ing dalem siji bengi, usriyah kang den lakokaken bengi bi sapa ingsun, bimalain tetemu kelawan sak golongan bayani minal malaikati saking malaikat, illa kulluhum angin utawi saban-saban malain yaqulu iku ngucap sapa kullun li ing ingsun, bayani pengucap, nyatane pengucap, alaika ya Muhammad, tetep ono sira Muhammad al-hijamah, bil hijamah ing cantuk. Itu kalau makna pesantren ini kan banyak orang pesantren. Jadi hadis itu katanya Nabi, ketika saya diisrokan oleh Allah, maka setiap saya bertemu dengan sekelompok malaikat, kata-kata setiap itu berarti tidak terjadi satu kali berarti. Kalau kata-kata setiap, saya setiap bertemu dengan kawan-kawan pesantren Sukorejo, berarti setiap itu kan sering berarti. Jadi setiap saya bertemu dengan sekelompok malaikat ketika saya diisrokan, pasti malaikat itu menyampaikan, dari malaikat yang saya jumpa itu pasti mereka menyampaikan, alaika ya Muhammad bil hijamah, wahai Muhammad berbekamlah. Ini hadisnya sahih, ada yang mengatakan hasan juga. Jadi Islam ini tidak hanya mengurusi sebatas ubudiyah, hanya ibadah, akan tetapi juga sangat perhatian terhadap kesehatan. Untuk itu saya senang dan penuh bangga dan penuh semangat apabila ada orang-orang kita, orang NU, perhatian terhadap kesehatan dan pengobatan itu. Sangat senang sekali, terutama bekam. Jadi pengobatan bekam ini ketika Nabi sedang diisrokan oleh Allah, maka oleh Nabi datang dari Isra itu adalah satu, perintah sholat, dan dua, yang berkaitan dengan kesehatan adalah pengobatan bekam. Itu ketika sedang Isra. Coba kalau dilihat dari ini, adakah yang masih diragukan dengan pengobatan bekam ini? Adakah yang masih kita ragu dengan pengobatan bekam ini? Maka jawabannya adalah ada di hati kita, ada di keimanan kita masing-masing. Kalau kita ada rasa rindu
ada puas yang tersampaikan, kepuasan yang tersampaikan ketika berbekam atau ketika membekam atau ketika berbekam, berarti di situ ada sudah muncul bibit-bibit cinta. Sering saya sampaikan bahasanya pengobatan bekam ini tidak hanya sebatas pengobatan, melainkan berkaitan dengan keimanan kita, kepercayaan kita, dan kecintaan kita kepada Sang Baginda. Termasuk saya ingin niru bagaimana Nabi berobat, simple gitu aja. Pokoknya saya ingin meniru Nabi. Dan sunnah itu menurut istilah usul, banyak istilah tentang sunnah. Ma sadara 'anil nabi min aqwalihi wa af'alihi aw taqririhi, itu namanya sunnah. Dan sedangkan bekam ini sudah ada takrir, ada justifikasi dari Nabi, ada pengakuan dari Nabi. Bahkan bukan diakui, disampaikan oleh Nabi. Afdalu ma tadawa bihin nas al-hijamah. Pengobatan yang utama, yang ideal bagi kalian adalah bekam, disampaikan oleh Nabi. Bahkan Nabi bukan disampaikan, Nabi berpraktek. Nabi dibekam. Sekarang apa yang masih kurang? Coba tanyakan kepada diri kita, apa yang masih diragukan dengan pengobatan bekam ini? Tidak ada. Sudah diakui Nabi. Bukan dokter yang mengakui ya, bukan profesor, bukan peneliti, bukan. Nabi yang mengakui. Disampaikan oleh Nabi Al-Amin yang tidak pernah berbohong. Sekarang apa yang mau diragukan? Kemudian dipraktekkan oleh Nabi. Coba sampai dipraktekkan, Nabi berpraktek berbekam. Jadi alangkah malu kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, tidak pernah berbekam. Itu malu. Malu sekali. Masuk ketika sakit langsung ingat bodrek, entrostop, tanpa ingat bagaimana cara Nabi berobat. Alhamdulillah dengan adanya CRA ini yang menjadi kendaraan kita sekarang untuk menyampaikan dan mengamalkan pengobatan sunnah, ini sudah mulai bangkit. Sahabat-sahabat sekalian,